BTTH Kaisar Api episode 49. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiaoyan juga tertekan. Meskipun prasasti kehidupan telah dipadatkan, dan formasi-formasi juga telah dipelajari, tetapi belum lagi sistem hierarki kekuatan spiritual, bagaimana dengan metode kultivasi kekuatan spiritual. Jika Anda tidak tahu cara mengembangkan kekuatan spiritual Anda, bagaimana Anda dapat meningkatkan kekuatan spiritual Anda? Lupakan saja, mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Xiaoyan juga mengangkat kepalanya lagi. Bagaimanapun, sosok ilusi itu juga telah menghilang, jadi dia tidak punya pilihan. Sejak dia datang ke benua Dodi, dia merasa ada yang menghalangi, tetapi tidak akan seperti ini lagi, karena Xiaoyan juga sudah mengenal benua Do di akhir-akhir ini, dan dia menghormati yang kuat seperti benua Doki. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Apakah ada cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual? Di mana seharusnya ada? Raja Naga Emas juga membuka mulutnya dan berkata. Sejak saat sosok ilusi itu muncul tadi, Raja Naga Emas, tuannya, tampak tenggelam dalam pikiran dan memikirkan sesuatu. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Hal-hal kecil ini tentu saja tidak bisa luput dari pandangan Xiaoyan. Tidak apa-apa, karena semuanya sudah beres, utusan dari Suan Santian akan segera datang menjemputnya. Raja Naga Emas pun berkata, Guru, di mana Anda baru saja mengatakan cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual? Xiaoyan juga bertanya dengan penuh semangat. Jelas, daya tarik dari master formasi pertempuran ini benar-benar tidak kecil. Bayangkan saja, selama pertempuran, dia tiba-tiba mengepung musuh. Formasi, untuk menutupi fusi lotus pemusnahan milik Xiaoyan, ini adalah Paviliun Pembakaran Dupa. Dunia ini luas, dan ada begitu banyak sekte kultivasi, yang tidak ada habisnya. Setiap sekte memiliki esensinya sendiri dan layak dipelajari. Namun, karena ribuan sekte, pandangan sekte semakin dalam, dan banyak sekte saling bermusuhan, membuat banyak sekte tertinggal. Paviliun Fenxiang adalah kekuatan yang terpisah di benua Xuanling, dan kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Itu adalah tempat paling aneh di benua Xuanling, karena siswa yang direkrutnya terbagi menjadi dua jenis, satu adalah mereka yang mengolah doki, dan yang lainnya adalah siswa biasa, yang berspesialisasi dalam mendidik orang dan sastra. Sekte lain hanya menerima praktisi, itulah sebabnya Paviliun Fenxiang berada di peringkat terakhir di benua Xuanling, tetapi itu adalah tempat yang paling populer. Dan di benua Doudi, senjata juga sangat penting. Ada 4 jenis senjata di benua Doudi, yaitu artefak dewa, artefak abadi, artefak spiritual, dan artefak fana. Artefak biasa adalah yang paling umum, dan hanya ada beberapa artefak di seluruh dunia, dan itu adalah hal-hal yang tidak dapat ditemukan. Untuk artefak abadi, semuanya adalah senjata yang ditempa atau ditempa oleh beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat abadi yang bertarung. Mereka sangat mendominasi dan sangat langka. Tidak banyak ruang, dan yang disebut alat spiritual dibuat oleh pabrik pengecoran setelah menyempurnakan senjata menjadi alat fana, dan kemudian pelatihan lebih lanjut. Ada banyak cara untuk menyempurnakan senjata, dan ada 2 yang paling umum. Yang pertama digunakan oleh kebanyakan orang di dunia. Metodenya adalah dengan menggunakan basis kultivasi sendiri untuk secara paksa menyuntikkan energi dendam basis kultivasi ke dalam senjata fana asli seseorang. Setelah periode temper yang lama, kekuatannya akan meningkat pesat, dan kemudian akan melampaui batas senjata fana dan menjadi senjata spiritual. Kekuatan alat spiritual dari metode kultivasi sangat kuat, tetapi sayangnya membutuhkan terlalu banyak waktu dan kultivasi. Tanpa kemauan yang kuat dan semangat juang yang kuat sebagai punggungnya, jelas itu tidak akan berhasil, jadi ini juga mengapa banyak orang tidak mau bekerja keras untuk menyempurnakan alat spiritual. Yang kedua adalah metode pemurnian senjata sihir. Umumnya, metode ini adalah dengan secara paksa menambahkan jiwa yang hidup atau jiwa beberapa binatang ajaib ke dalam peralatan fana seseorang, sehingga dapat meningkatkan kekuatan peralatan fana seseorang dan dengan demikian memperoleh kekuatan peralatan spiritual. Sangat disayangkan bahwa metode ini sangat kejam, dan dibenci oleh dunia 1000 besar. Orang-orang dari ras iblis paling suka menggunakan metode ini, karena metode ini adalah yang tercepat dan paling hemat tenaga, dan jauh lebih cepat daripada dunia 1000 besar yang mengolah peralatan spiritual. Melihat penggaris kuno dengan api berbeda di tanganmu ini, aku rasa benda ini telah mencapai tingkat alat spiritual. Karena kita akan pergi ke Suan Tian Shan, ada satu hal yang harus kalian ingat, yaitu, semua hal di dunia ini,
selain manusia, ada makhluk spiritual lain yang sedang mengolah jati diri mereka, berharap untuk berubah menjadi manusia. Namun di mata manusia, mereka adalah alien, dan mereka hanya disebut manusia. Mereka adalah setan dan hantu. Makhluk supernatural ini, seperti manusia, terbagi menjadi baik dan jahat. Tidak semua setan, hantu, dan arwah jahat itu jahat, sama seperti tidak semua orang adalah orang baik. Jadi jangan sampai kalian dibantai oleh setan dunia ini. Jika kalian tertipu oleh perkataan, kalian harus membedakan sendiri kebaikan dan kejahatan pihak lain, baru kemudian mengambil keputusan. Yang paling jahat di dunia ini bukanlah roh alien itu, tetapi manusia itu sendiri. Kalian harus ingat kalimat ini. Xiaoyan dengan hati-hati mencerna kata-kata gurunya, Raja Naga Emas, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Jangan khawatir, aku tidak akan sama dengan orang-orang itu." Setelah berbicara, dia melihat sekeliling sedikit, dan tampaknya memiliki perasaan enggan. Xiaoyan sudah tahu apa yang dikatakan gurunya, Raja Naga Emas, bahwa ada banyak makhluk aneh di dunia seribu besar yang juga bekerja keras untuk berkultivasi, dan akhirnya berkultivasi hingga menjadi seperti roh api. Dan api suci yang kusebutkan juga berhubungan dengan paviliun dupa ini. Jadi, kau harus bergabung dengan paviliun pembakaran dupa. Raja Naga Emas berbicara perlahan seperti orang tua yang penyayang. Ya, Wen Yan Sengyan Xiaoyan juga mengecilkan pupil matanya dengan erat, lalu menatap tuannya, Raja Naga Emas, dengan mata berapi-api. Sejak datang ke benua Dodi, selain melihat kekuatan api suci pada wanita King Lian di reruntuhan, Xiaoyan belum pernah melihat api suci lagi, dan tidak ada berita sama sekali. Sekarang tuannya, Raja Naga Emas, telah mengungkapkan jejak api suci, itu jauh lebih mudah daripada Xiaoyan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Xiaoyan menjadi semakin yakin akan adanya api suci pada wanita King Lian. Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui antara api aneh di tubuhnya dan api suci. Tentu saja, rahasia ini hanya dapat ditemukan oleh Xiaoyan sendiri. Tapi kekuatan api suci sungguh dahsyat. Kekuatan sumber api suci itu bahkan lebih dahsyat dan keterlaluan. Meskipun Xiaoyan juga mencoba menggunakan api aneh di tubuhnya untuk mengaktifkan kekuatan sumber itu, ia tidak memiliki kekuatan yang sama dengan api suci itu, yang juga membuat Xiaoyan menantikan api suci itu lebih panas. Baiklah, mari kita kembali ke rumah Yue terlebih dahulu. Dengan adanya mereka di sini, kita bisa menghemat banyak masalah. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar itu, Xiaoyan juga mengangguk, lalu merasakan avatar di alam jiwa di tubuhnya, segel prasasti dewa di Istana Niwan, dan merasa cukup puas. Jelas, warisan dari master formasi pertempuran ini adalah harta karun terbesar di reruntuhan, dan darah kaisar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Xiaoyan juga tertawa, lalu bangkit dan berjalan menuju keluarga Yue. Kekuatan jiwa yang besar dalam tubuh dan kekuatan spiritual juga saling berjauhan, tetapi Xiaoyan dapat merasakan kebenarannya. Tampaknya ada beberapa hubungan di antara keduanya. Dia hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk mengolah pikiran dan pemahamannya, meninggalkan gua dalam sekejap, dan terbang menuju keluarga Yue. "Ayah, Xiaoyan akan baik-baik saja," kata Yueru kepada ayahnya Yue Yu di kompleks keluarga Yue. "Jangan khawatir, karena Xiaoyan bisa menyingkirkan keluargamu dan pengejaran Wu Cheng, serta membuat Wu Cheng menjadi kacau, dia pasti bukan orang biasa." Yue Yu juga cukup puas dengan Xiaoyan. Belum lagi harta karun besar yang diperoleh Xiaoyan di dalam reruntuhan itu membuat Yu Yu mengaguminya dengan penuh kekaguman, belum lagi Xiaoyan berhasil lolos dari penangkapan keluargamu seorang diri. Yue Yu dan yang lainnya pertama-tama pergi ke kedalaman pegunungan binatang iblis untuk mencari Xiaoyan, tetapi pencarian itu gagal, dan kemudian diikuti oleh ledakan yang mengejutkan di Wu Cheng. Jelas, mereka juga tidak dapat dipisahkan dari Xiaoyan. Yueru tidak bisa tenang saat mendengar kata-kata itu. Mereka pergi ke air terjun di pegunungan binatang iblis untuk memeriksa, tetapi mereka tidak menemukan jejak Xiaoyan, dan beberapa hanya pemandangan yang tidak dapat dikenali. Yueru ingat dengan jelas bahwa aliran air terjun itu sangat besar, dan akan terpelintir dan terhuyung-huyung oleh kekuatan api yang mengerikan. Ini benar-benar mengejutkan mereka, jadi mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Xiaoyan. Setelah pencarian tidak membuahkan hasil, mereka bertiga pun kembali ke keluarga Yue. Kaki depan baru saja meninggalkan air terjun di pegunungan binatang iblis, dan arah Wu Cheng meledak ke langit. Pada saat yang sama, mereka bertiga juga ingat apa yang dikatakan Xiaoyan tentang memberi Wu Cheng hadiah yang luar biasa. Yueru berjalan perlahan di lobi, jelas terlihat sangat khawatir. Yu Yu juga menatap putrinya yang sangat berharga itu dengan tak berdaya, sedangkan tetua ketiga sudah keluar untuk mengurus urusan lain.
Seiring berjalannya waktu, seorang pria tampan bertopi muncul di pintu belakang rumah Yue. Kau kembali, Yueru juga berseru. Di mana adikmu? Dia sudah kembali. Keduanya juga berbicara dengan cara yang sama. Tentu saja, Xiaoyan tidak bisa memberitahu Yueru tentang Qing Yuan. Pertama, Xiaoyan tidak tahu harus berkata apa. Mungkinkah Qing Yuan dibawa pergi? Kedua, semakin sedikit orang yang tahu tentang Qing Yuan, semakin baik. Bagaimanapun juga, mengetahui lebih banyak terkadang merupakan hal yang buruk. Tidak apa-apa, Yueyu juga buru-buru menyela, lalu menatap Xiaoyan dan mendapati bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan tampaknya agak lemah, dan langsung memikirkannya. Kau yang melakukan ledakan di Wucheng, kan? Tanya Yueyu. Hadiah kecil untuk mereka. Mendengar ini, Xiaoyan juga tertawa. Bagaimanapun, meskipun dia tidak ingin membuat masalah, jika mereka berhasil menangkapnya, mereka tidak bisa begitu saja melepaskannya. Ledakan Wucheng harus diberikan kepada mereka. Sedikit peringatan dari mereka. Bagaimana dengan yang ada di pegunungan binatang iblis? Itu adalah keterampilan bertarung baru yang aku coba. Kau benar-benar kejam, tapi aku suka temperamenmu. Yueyu juga tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, Wucheng adalah kaisar lokal, tapi aku sudah lama tidak melihat mereka begitu malu. Kali ini hadiah besar Xiaoyan, Wucheng dalam waktu singkat, vitalitasnya juga sangat rusak. Apakah kamu sudah memutuskan untuk bergabung dengan sekte itu? Mereka bertiga mengobrol dan tertawa di lobi, lalu Yueyu berkata seolah mengingat sesuatu. Paviliun pembakaran dupa, kata Xiaoyan ringan. Paviliun Fenxiang, di mana tempat itu cocok untuk seseorang dengan atribut api yang sangat kuat, dan belum lagi hal-hal lainnya, bahkan jika kamu seorang alkemis, kamu juga bisa mendapatkan posisi yang baik di sana. Yueyu juga memikirkannya. Namun, meskipun kamu bergabung dengan Paviliun Fenxiang, putriku bergabung dengan Paviliun Wanhua. Meskipun kedua paviliun itu berseberangan, kalian berdua saling menjaga satu sama lain saat keluar. Yueyu berkata sambil tersenyum, implikasinya juga jelas. Senior, jangan khawatir, Xiaoyan tentu tahu ini. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak mengerti maksud Yueyu, dia langsung setuju. Meskipun Paviliun Fenxiang dan Paviliun Wanhua adalah sekte yang saling bertentangan, mereka juga berada di dunia yang sama di Suantianshan, jadi jarak antara kedua paviliun itu juga sangat dekat, jadi masuk akal bagi kalian untuk saling menjaga. Baiklah, kulihat kekuatan jiwamu agak lemah, kalau begitu turunlah dan beristirahatlah dengan baik. Dalam beberapa hari, Suan Sansan akan mengirim utusan untuk menjemputmu. Sebelum itu, sebaiknya kau beristirahat dengan baik. Yueyu juga mengetahuinya. Kekuatan jiwa Xiaoyan tampaknya agak salah, dan dia memahaminya dalam hatinya, jadi dia berbicara. Ya, keduanya menjawab bersamaan. Xiaoyan dan Yueru pun kembali ke rumah kayu mereka masing-masing, kemudian di atas ranjang rumah kayu tersebut, Xiaoyan duduk bersila dengan mata terpejam, kedua tangannya membentuk cetakan tangan yang aneh di depan dadanya sedikit naik turun, dan dengan setiap tarikan napas, terbentuklah suatu siklus yang sempurna, dan di dalam siklus napas tersebut, kekuatan jiwa di dahi juga ikut melayang keluar dengan tenang. Anehnya, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual ini tampaknya memiliki hubungan yang sama, tetapi mereka ada secara independen. Karena kekuatan jiwa dapat diolah melalui formula jiwa, maka kekuatan spiritualnya pun harus serupa, tetapi di mana aku dapat menemukan formula pelatihan kekuatan spiritual? Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri. Jangan khawatir, setelah Suan Sansan, semuanya akan berjalan lancar. Tidak ada gunanya terlalu khawatir sekarang. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Ketika Xiaoyan memejamkan matanya untuk berkultivasi, memikirkan tentang hubungan antara kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual, cincin kuno di jarinya bersinar sedikit, dan kemudian terdiam. Dia menghela napas lega, mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka, dan gelombang kekuatan jiwa yang beberapa kali lebih kuat muncul. Kekuatan jiwa juga telah pulih 8 atau 9 kali dari 10. Sen merasakan alam jiwa di dahinya, wajah Xiaoyan sedikit tersenyum, dan dia benar-benar keluar, kekuatan adalah jaminan terbaik, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di detik berikutnya. Setelah beberapa lama, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan puas, bangkit dari tempat tidur dengan kelelahan fisik dan mental, dan meregangkan tangan dan kakinya yang mati rasa. Meskipun para ahli Dou umumnya tidak terlalu peduli dengan kelelahan semacam ini, tidak ada yang salah dengan Xiaoyan sekarang. Dia meregangkan tubuhnya dan berbaring di tempat tidur. Beberapa hari berlalu dengan lambat, dan ketika cahaya pertama matahari pagi bersinar di bumi, keluarga Yue menjadi sangat serius, karena hari ini utusan Suan Santian akan segera tiba.
Xiaoyan telah beristirahat seperti biasa beberapa hari terakhir ini dan kemudian mengondisikan kekuatan jiwanya. Hari ini, dia hanya berada di dalam kamar. Sebuah suara tua terdengar dari luar ruangan, "Penatua Xiao, Patriark Yue, silakan pergi ke aula." Xiaoyan juga merupakan seorang tetua berdedikasi yang tetap tinggal di keluarga Yue setelah Yue Yu banyak membantunya sebelumnya, jadi gelar ini tidak mengejutkan. "Ya," jawabnya santai, berganti pakaian, Xiaoyan keluar dari kamar, tersenyum pada seorang lelaki tua berpakaian putih di luar kamar dan berkata, "Ayo pergi, Butler Moon." Melihat wajah Xiaoyan, lelaki tua berkemeja putih itu mengangguk ramah, dan saat dia berbalik, mata tuanya yang keruh memancarkan sedikit rasa iri yang tidak mudah dideteksi. Sayangnya, teman kecil Xiaoyan ini dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Kuncinya adalah menjadi seorang alkemis dengan pangkat tinggi. Identitas seperti ini juga membuat orang-orang biasa iri. Ia mengikuti kepala pelayan tua itu melewati halaman belakang, dan akhirnya berhenti di luar aula resepsi yang hikmat. Kepala pelayan itu pertama-tama memberi isyarat kepada Xiaoyan untuk menunggu sebentar, lalu mengetuk pintu dengan hormat, lalu dengan lembut mendorong masuk. Aula itu sangat luas, dan ada cukup banyak orang di dalamnya. Yang duduk di atas adalah Yue Yu dan tetua ketiga, yang akrab dengan Xiaoyan. Ada juga beberapa orang tua dengan ekspresi acuh tak acuh. Tetua klan. Di bawah tangan kiri kelima orang itu, ada beberapa orang tua yang memiliki hak untuk berbicara dan tidak lemah dalam keluarga. Di samping mereka, ada juga beberapa generasi muda yang telah tampil luar biasa dalam keluarga. Yueru ada di antara mereka, dan melihat Xiaoyan juga tidak dapat menahan senyum penuh pengertian. Di sisi lain, ada orang asing yang duduk di posisi yang sama di seberang Yuyu, mungkin dia adalah utusan Suan Santian yang disebutkan Yuyu sebelumnya. Beberapa pasang mata yang ragu memperhatikan orang asing itu, seorang pria setengah baya sederhana dalam balutan jubah kain, pria setengah baya itu dan Yue Yu tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan, dengan senyuman di wajahnya dan ekspresi penuh semangat. Apakah ini anak yang memperoleh kekayaan besar di reruntuhan? Pria paruh baya itu juga mengalihkan perhatiannya ke Xiaoyan dan bertanya. Transisi telah berakhir, berikutnya akan menjadi titik awal baru dan cerita baru. Saya berencana untuk mengintegrasikan beberapa elemen baru, seperti atribut, formasi, hukum, medan, senjata, orang, setan, dewa, makhluk abadi, setan, hantu, banyak elemen baru. Kaki babi masih Xiaoyan, sedangkan orang-orang di benua Doki, mereka akan muncul secara bertahap, jadi setiap orang dapat menantikannya secara perlahan. Benar sekali, saudaraku, ini dia anak kecil. Yue Yu juga berkata, lalu kekuatan jiwanya diam-diam memberi isyarat pada Xiaoyan. Tidak buruk, kekuatan jiwa yang besar ini berada di luar jangkauan orang biasa, dan kulihat atribut api pada anak ini tampaknya adalah seorang alkemis. Pria paruh baya itu juga sedikit mengernyit, jelas Xiaoyan pertama ini sedikit terkejut. Senior memujiku dengan salah, tapi itu hanya kebetulan. Beraninya kau membandingkan dirimu dengan seniormu. Xiaoyan juga bangkit setelah mendengar ini, lalu mengepalkan tinjunya ke arah pria paruh baya itu. Tapi hatiku terkejut, meskipun aku tidak menahan napas, aku bisa melihat sebagian fondasiku hanya dengan melihatnya seperti ini, dan dapat dilihat dari memanggil Yuyu bersaudara bahwa hubungan antara keduanya seharusnya baik, dan bahkan kekuatan mereka seharusnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Hahaha, bocah, untuk memperoleh keberuntungan dibutuhkan lebih dari sekadar kekuatan, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan, jadi kamu tidak perlu bersikap rendah hati. Pria paruh baya itu juga sangat puas. Dengan tatapan matanya yang tajam, dia secara alami dapat melihat bahwa bocah bernama Xiaoyan ini dan yang lainnya berbeda, tidak memiliki sikap acuh tak acuh seperti seorang putra bangsawan. Saya sudah lama mendengar saudara Yue mengatakan dalam surat Anda bahwa anak laki-laki yang memperoleh keberuntungan dari reruntuhan kali ini tidaklah mudah. Ketika saya melihatnya hari ini, itu sungguh luar biasa. Saya ingin datang ke Suan Sankai, kali ini akan lebih menarik. Pria paruh baya itu juga jalan sambil tersenyum. Hahaha, putriku dan sahabat kecilku Xiaoyan sudah bertanya kepada saudaraku sejak 3 hari yang lalu di Suansan. Yue Yu juga berkata sambil tersenyum. Pria paruh baya itu menatap Yue Yu dan berkata sambil tersenyum, saya hanya bertugas menerima dan memimpin, Suan Santian bukanlah sesuatu yang bisa saya katakan, tetapi saudara Yue, mengapa Anda masih banyak membicarakan tentang persahabatan kita? Saya tentu akan mengurusnya. Baik untuk mereka, jika kamu tidak sibuk hari ini, aku pasti akan minum 300 cangkir bersamamu. Yue Yu juga tertawa, tetapi Suan Tiantian sangat ketat saat merekrut murid-muridnya, jadi dia perlu memperhatikan beberapa hal.
Pertama, asal-usulnya harus jelas. Bagi mereka yang asal-usulnya tidak diketahui, sekte selain Solomon tidak akan diterima oleh sekte-sekte dalam 3 hari Suan. Lagi pula, sekte-sekte besar dalam 3 hari Suan juga sangat memperhatikan citra mereka, jadi mereka yang asal-usulnya tidak jelas pasti tidak akan menerimanya. Kedua, bakat Tianzi lebih baik. Jalan kultivasi pada dasarnya sulit dan penuh rintangan. Tanpa Tianzi yang baik, itu hanya akan membuang-buang waktu kultivator yang sia-sia dan tidak akan membuat kemajuan. Oleh karena itu, kami juga menyarankan mereka yang Tianzi-nya kurang. Jangan buang-buang waktu. Yang ketiga adalah mampu bertahan dalam kesulitan dan bekerja keras, menghilangkan sifat keras kepala anak, tidak mudah menyerah, tetapi harus berkemauan keras. Berusaha tidak semudah yang dibayangkan. Tanpa tekad yang kuat dan waktu yang lama, sulit untuk mencapai apapun. Keempat, saat memasuki sekte, Anda harus melalui penyaringan ketat dan mengalokasikan sumber daya pelatihan sesuai dengan bakat alami Anda. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat memasuki sekte untuk mempelajari latihan yang kuat dan keterampilan bertarung. Semuanya tergantung pada bakat dan kekuatan Anda. Pria parubaya itu berkata perlahan. Mendengar ini, Xiaoyan juga mengerutkan kening. Jelas, pria parubaya itu mengatakan tidak ada masalah kecuali asal-usul yang tidak diketahui, tetapi masalahnya ada di sini. Hahaha, apa yang dikatakan saudaraku memang benar, tapi teman kecil Xiaoyan ini adalah seorang alkemis kaisar kelas 1, dan dia juga seorang penatua pemujaan keluarga Yue kita, jadi seharusnya tidak ada asal-usul yang tidak diketahui, kan? Yue Yu juga memiliki mata yang tajam, melihat kekhawatiran Xiaoyan sekilas, lalu berkata, meskipun anak ini masih muda dan kekuatan jiwanya tidak lemah, tetapi seorang alkemis kaisar tingkat pertama, ini terlalu berlebihan. Hudu yang setengah baya merenung. Adapun Hudu, yang telah berada di Suantian Sansan sepanjang tahun, dia sangat jelas. Apoteker tingkat pertama yang disebut kaisar ini mungkin tidak terlalu menonjol di Suan Sansan, tetapi yang menonjol adalah usianya. Memiliki teknik penyulingan obat yang begitu kuat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa anak ini memiliki bakat tinggi dalam memurnikan obat. Jika itu benar, maka anak bernama Xiaoyan ini terlalu menakutkan. Haha, saudaraku, kapan aku berbohong padamu? Lagi pula, banyak sekali orang di keluarga Yue kita yang telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Xiaoyan Xiaoyu telah memurnikan pil obat tingkat kaisar tingkat pertama, dan berhasil menguasainya. Yue Yu juga berkata, hah, Hudu yang setengah baya juga menggerakkan matanya sedikit, lalu mengunci Xiaoyan dengan kuat. Kalau begitu, ini adalah keluarga. Pria parubaya itu juga tersenyum, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia tahu karakter dan kebiasaan Yue Yu, jadi karena Xiaoyan ini bisa diterima sebagai tetua pemujaan keluarga Yue mereka, tidak perlu khawatir tentang asal-usulnya. Mendengar ini, Xiaoyan merasa lega ketika dia melihat tindakan dan perkataan pria parubaya itu dan Yue Yu, lalu duduk. Yueru juga merupakan pil obat Xiaoyan, dan kemudian duduk erat di samping Xiaoyan. Ruer, belum bertemu Paman Hu. Yue Yu ikut bertanya. Yueru sudah bertemu Paman Hu. Mendengar hal itu, Yueru pun berdiri dan memberi hormat kepada pria parubaya itu, namun tindakan Yueru sebelumnya terlihat oleh pria parubaya itu. Aku masih bayi waktu aku gendong kamu, gak pernah ngangka kalau aku bakal tumbuh jadi wanita dewasa. Lelaki parubaya itu pun ikut tertawa hahaha. Ya, waktu berlalu dengan cepat, dan puluhan tahun telah berlalu sejak kita berpisah. Yue Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apakah mereka berdua akan pergi kali ini? Hudu juga tahu kebiasaan Yue Yu. Begitu dia menyebutkannya, itu seperti sungai yang mengalir deras, dan dia buru-buru mengganti topik pembicaraan. Ya, kali ini kita dikinceng adalah putri kesayanganku Yueru dan tetua Xiaoyan. Yu Yu juga berkata, melihat Yue Yu dan Hudu di depan mereka mengobrol banyak lagi, tetapi kebanyakan dari itu adalah kenangan masa kecil mereka. Baiklah, saudaraku, kamu sudah datang jauh-jauh, dan kamu pasti lelah. Kamu akan beristirahat di sini hari ini, dan aku akan menjagamu di malam hari. Yue Yu juga berkata bahwa hari sudah mulai larut. Baiklah, tapi jangan lupakan misiku. Hudu juga menguap. Jangan khawatir, aku sudah memberitahu orang-orang di kota lain bahwa mereka akan datang ke Kinceng besok, dan kalian bisa membawa mereka pergi bersama-sama, menghemat banyak masalah. Yue Yu sudah membuat pengaturan. Ayo kita semua turun. Kalian berdua istirahatlah dengan baik. Besok kalian harus berangkat. Yue Yu mengantar Hudu untuk beristirahat, lalu berkata pada Yueru dan Xiaoyan di sampingnya. Keduanya pun mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, lalu kembali ke kamar.
Kali ini, utusan yang datang ke 7 kota besar dekat Kinceng untuk pergi ke Suantian Sansan bernama Hudu, yang juga merupakan pembangkit tenaga listrik puncak dari 5 bintang Dodi. Sejak Hudu pertama kali datang ke Kinceng, ia dihibur oleh Yuyu dan tinggal di rumah Yue. Berikut ini cukup untuk menggambarkan hubungan seperti besi antara keduanya. Mendengar kedatangan utusan itu, beberapa orang dari kota-kota besar lainnya juga datang ke Kinceng satu demi satu. Tentu saja, bantuan Yuyu tidak dapat dihindari. Di rumah kayu hantu, Yueru juga menemukan bahwa dia tidak bisa tidur hari ini, dan bergumam sambil melihat kamar Xiaoyan yang lampunya telah dimatikan. Ini pertama kalinya aku bepergian jauh. Aku benar-benar enggan untuk menggendong ayahku. Xiaoyan, jangan mencoba melarikan diri dari telapak tangan Nona Ben. Di dalam rumah kayu di seberang Yueru, yang lampunya telah lama dimatikan, sesosok tubuh kurus tiba-tiba menggigil. Dalam sekejap mata, malam berlalu dan hari kedua pun berlalu. Pada hari ini, Hudu juga tidur lebih awal di bawah keramah tamahan Yuyu, dan semua orang di 7 kota lainnya juga tahu bahwa hari ini adalah saatnya bagi mereka untuk pergi. Karena hanya Suan Santian yang akan membuat putra-putra yang bangga dari 7 kota tahu bahwa ada orang-orang di luar dunia dan ada surga, dan kemudian mereka akan mendapatkan sumber daya dan wawasan kultivasi yang lebih kuat, sehingga para penguasa kota-kota besar juga secara aktif bekerja sama dengan para utusan Suan Santian. Bagaimanapun, inilah yang harus dilalui oleh seorang pewaris keluarga yang penting. Di Wucheng, di depan aula yang bobrok, beberapa pelayan juga melihat ke langit. Setelah ledakan setinggi langit itu, Wucheng mereka menderita kerugian besar, dan banyak bangunan mewah di masa lalu tidak dapat dikenali lagi, tetapi meskipun demikian, Tuan Wucheng yang pemarah itu juga tampak terdiam pada hari kerja, seolah-olah kehilangan putra kesayangannya membuatnya kehilangan dirinya sendiri, dan dia baru muncul sekarang. Di paviliun yang menjulang tinggi, doki merah yang agung menjulang ke langit, dan sosok yang terbungkus doki adalah penguasa Wucheng. Hari ini, kami akan meninggalkan Wucheng untuk menyelenggarakan acara besar, dan kehidupan sehari-hari di Wucheng berjalan seperti biasa. Semuanya akan diatur oleh Murai setelah aku pergi. Penguasa Wucheng juga berdiri di paviliun dan berkata dengan menyesal. Jika bukan karena putranya yang mengalami hal semacam ini, akan sangat menyenangkan untuk berdiri di tanah ini dan menjadi seorang tiran. Tetapi sayangnya, Wu Huan mengalami situasi seperti itu, dan sekarang dia tidak punya pilihan selain membawa orang ke tempat kekuatan itu. Bagaimanapun, hanya mereka yang bisa menyelamatkan nyawa putranya. Bagaimana bisa? Mungkinkah Tuan Muda Wu Huan benar-benar mengalami kecelakaan? Ada banyak suara dari bawah paviliun. Penguasa Wucheng juga tidak peduli dengan banyaknya kata-kata itu. Ki pertempuran merah meraung keluar dari tubuhnya, seperti singa yang ganas, dan di atas kepala singa itu, mata penguasa Wucheng beralih ke sebuah rumah di kejauhan Kinceng. Xiaoyan, bajingan kecil, aku pasti akan membunuhmu sebagai balas dendam atas pembunuhan ini. Setelah beberapa saat muram, dia juga memahami tugasnya saat ini, lalu menarik pandangannya, tidak lagi ragu-ragu, dan menghilang dalam sekejap. Di tepi langit, dengan menghilangnya Master Wucheng, orang-orang dari klan jiwa juga mengikuti, dan kelompok itu jelas memiliki beberapa rencana. Muller telah memulai perjalanan menuju Kinceng. Kota Raja Pedang, di bawah puncak yang sepi bagaikan bilah pedang, sosok hitam dengan pedang berat di punggungnya berjalan keluar gunung selangkah demi selangkah, mengatakan sesuatu sambil berjalan. Saat aku mendekat, aku baru tahu kalau itu adalah seorang pemuda berjubah abu-abu. Kalau diperhatikan lebih teliti, siapa lagi kalau bukan Wang Zong? Namun, di matanya, kain hitam yang melilitnya telah menghilang tanpa jejak, dan tanda hitam di dahinya secara tak terlihat memancarkan aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Efek samping dari jejakmu semakin memburuk. Kamu harus berhati-hati di masa mendatang, dan jangan melepasnya dengan mudah kecuali jika memang harus, atau kamu akan menjadi gila. Saya harap Suan Santian dapat menekan tanda ini. Sosok kurus juga berbicara perlahan. Sesuai perintah, Tuan. Wang Zong juga berkata kepada sosok kurus di depannya dengan kedua tangan terkepal, lalu membalut tanda hitam di dahinya. Meskipun sosok kurus kering di depan Wang Zong membuat orang tampak sedikit lemah, hanya Wang Zong yang tahu bahwa tuan yang tampaknya kurus kering ini sebenarnya adalah pria yang sangat kuat, dan juga memiliki Yue Yu, tuan dari keluarga Yue. Satu pertarungan, tetapi tuannya terobsesi dengan SWOT intens sepanjang hari dan tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini. Kau butuh lawan yang nyata untuk mengasah pedangmu. Ketujuh kota ini jelas tidak bisa menampungmu. Suan Santian seharusnya menjadi tempat terbaik bagimu untuk memahami maksud pedang. Aku tidak bisa banyak membantumu saat kau berlatih ilmu pedang. Semuanya tergantung padamu. Hati-hati di jalan. Suara serak sosok kurus itu menghilang.
Wang Zong juga mengangguk dengan penuh pengertian, lalu berjalan menuju Qing Cheng. Bagaimanapun, gurunya datang dan pergi tanpa jejak, dan dia sudah terbiasa dengan hal itu. Di kota 10.000 binatang, terdengar raungan binatang buas yang memekakkan telinga dari dalam kota. Kemudian, seluruh penduduk kota melihat seekor binatang bersayap besar mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi di udara. Di atas binatang bersayap itu, seorang gadis muda yang cantik sedang duduk berlutut. Rambutnya yang hijau panjang dan matanya penuh dengan kelincahan dan penampilan yang unik. Itu Liu Yin. Di pundaknya yang lembut, Xiao Han yang biru es juga berdetak kencang, mengeluarkan suara berkicau, jelas dia sangat senang bisa keluar untuk bermain lagi. Yang aneh adalah bahwa udara dingin di sepasang mata burung Xiao Han tampaknya lebih kuat daripada yang ada di reruntuhan. Lebih kuat di dalam, jelas dia telah tumbuh melalui sesuatu. Ayah, ayo pergi, jangan terlalu merindukanku. Liu Yin menyentuh burung itu, wajahnya penuh kegembiraan. Ayo pergi. Gadis itu berteriak keras, dan Xiao Han yang awalnya adalah Yiren kecil, membengkak beberapa kali dalam sekejap, kemudian sayapnya bergetar, kecepatannya melambung tinggi, dan angin pun berlalu. Tuan, kemampuan Nona dalam menjinakkan binatang sungguh luar biasa. Seorang pengurus rumah tangga juga melihat ke arah Liu Yindao yang berada jauh. Tentu saja, bagaimanapun juga, itu dibudidayakan sebagai penerus. Orang yang disebut master juga menanggapi. Di sebuah akademi seni bela diri, seorang pria memperlihatkan tubuh bagian atasnya, otot-ototnya yang besar sungguh membuat iri. Sepertinya apa yang kau peroleh di reruntuhan itu tidak sedikit, kata ayah Sun Ming juga. Mereka memiliki kekuatan berserker, dan mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menerobos batasan saat ini, jadi meskipun mereka juga mengolah doki, mereka lebih memperhatikan pengembangan kebugaran fisik. Jika kamu pergi ke Suantian Santian, kamu harus memperhatikannya. Bagaimanapun, itu bukan 7 kota kita. Katanya seperti seekor naga. Aku tahu, aku minta maaf, aku pergi dulu. Sun Ming juga merapikan pakaiannya dan pergi. Di sebelah utara Qing Cheng, ada keluarga bersalju. Nona, utusan Suan Santian telah tiba di Qing Cheng. Tuan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat pergi. Seorang pelayan yang berperilaku baik terdengar waspada di luar paviliun dupa. Oh, begitu. Lalu Xiao Yan ada maksud tertentu. Setelah berbicara, dia menghilang ke dalam ruangan dengan aneh. Di dalam kota neraka, wajah muda yang pucat dan tak berdarah muncul di rumah kayu itu. Matanya berwarna abu-abu, dan tubuhnya tampak terbungkus aura kematian, yang membuat orang-orang bergidik. Ayo pergi, utusan Suan Santian telah tiba. Saya berharap Suan Santian dapat meningkatkan fisik saya, jika tidak. Batuk-batuk-batuk. Saat dia berbicara, dia juga terbatuk, dan kemudian genangan darah besar muncul di tangannya. Di kota Fenglei, seorang wanita dengan rok sayur dan tubuh penuh dendam juga berangkat menuju Qing Cheng. Suan Santian, aku sangat menantikannya. Beberapa orang dari 7 kota besar juga bergegas menuju Qing Cheng. Xiao Yan dan Yueru juga bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan beberapa barang untuk dibawa, lalu menunggu di lobi bersama Hudu, karena hari ini mereka bersama-sama. Untuk meninggalkan Qing Cheng ini, keesokan harinya, saat sinar matahari pertama pagi hari menyinari bumi, Hudu sudah berada di aula keluarga Yue, lalu Yueru dan Xiao Yan juga sudah menunggu di sana. Begitu yang lain datang, mereka akan berangkat. Yueyu dan Hudu juga mengobrol tentang hal-hal sepele, dan kemudian Yueru duduk di lobi dan tampak sedikit gelisah. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bepergian jauh. Meskipun dia dibantu oleh seorang kenalan, Yueyu juga sangat khawatir. Ayah, jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku sendiri dengan baik. Yueru juga tahu apa yang dipikirkan ayahnya, lalu bibirnya sedikit terangkat. Yuer, kamu sudah sangat tua, jadi aku tidak perlu terlalu khawatir. Ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri saat kamu keluar. Selain itu, cobalah untuk menggunakan sesedikit mungkin barang-barang di dahimu, sebelum kamu memiliki cukup kekuatan dan menerima warisan. Yueyu juga dengan sungguh-sungguh. Ya, Yueru mengangguk penuh pengertian ketika mendengar kata-kata itu, lalu matanya yang ramping bergerak sedikit, yang sangat indah. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, bertanya-tanya apakah ayah dan putrinya baik-baik saja. Menit demi menit berlalu, orang-orang dari 7 kota besar juga datang ke keluarga Yue satu demi satu. Bagaimanapun, ini adalah utusan Suan Santian, dan mereka tidak berani melewatkan kesempatan itu. Mueller juga yang pertama datang ke rumah Yue, lalu menyapa Hudu dengan hormat. Meskipun keluarga Wu Cheng dan Mu jelas membenci rumah Yue yang melindungi Xiao Yan, namun sayangnya ini adalah wilayah orang lain,
dan Mueller juga tahu bahwa orang lain tidak suka melihatnya, jadi dia tidak mengolok-olok dirinya sendiri dan mencari tempat untuk duduk. Segera setelah itu, Feng Yi, wanita berpakaian warna-warni, juga segera datang, disertai semburan api, disertai gemuruh guntur yang menghantam tubuh langsingnya. Feng Yi baru saja berjalan ke lobi rumah Yue ketika dia melihat Xiao Yan, Yueru dan Mule, lalu menyapa utusan Suan Santian, dan kemudian langsung berjalan ke arah Xiao Yan tanpa mempedulikan pandangan Yueru. Duduk, aku belum melihat kekuatanmu meningkat begitu cepat selama beberapa hari ini. Feng Yi berkata kepada Xiao Yan dengan penuh minat begitu dia duduk. Xiao Yan juga tidak berdaya menghadapi hal ini, lalu menanggapinya dengan senyuman. Bagaimanapun, Xiao Yan ingat bahwa Feng Yi memiliki dua atribut angin dan guntur, dan kekuatan jiwanya tidak lemah. Meskipun Xiao Yan tidak takut, lebih baik memiliki banyak teman daripada banyak musuh. Yueru yang berada di sampingnya, mengernyit sedikit, lalu menatap Feng Yi, seolah tengah waspada terhadap sesuatu. Mayat hidup pun muncul tanpa suara, mukanya pucat, dan bagi yang tidak tahu, mengira mereka sedang tidak sehat. Setelah melihat sekelilingnya, ia pun mencari tempat duduk dan perlahan menunggu kedatangan yang lain. Wang Zong juga tiba, dan dengan hangat menyapa semua orang di lobi. Sosok ramping muncul di lobi seperti hantu. Gerakan ini sungguh aneh, kata Hu Du juga. Liu Yin dan Sun Ming juga datang satu demi satu. Mu Jia Mueller, kota Fenglei Fengyi, pasar ginseng mayat hidup di kota Hades, kota Raja Pedang Raja Lonceng, keajaiban keluarga reruntuhan salju, Liu Yin, kota 10.000 binatang. Berserker Sun Ming, ketujuh orang itu juga datang ke rumah Yue satu demi satu. Melihat semua orang telah tiba, Xiao Yan juga memperhatikan mereka dengan saksama. Yang paling mengesankan adalah berserker Sun Ming dan Wang Zong dari Sword King City. Dibandingkan dengan mereka, tidak ada yang lebih baik dari mereka berdua. Jika kalian bertujuh datang, ditambah dua orang ini, totalnya akan menjadi 9 orang. Sekarang kalian semua sudah di sini, ayo pergi. Melihat semua orang sudah ada di sana, Hu Du juga berdiri, lalu menghadap semua orang di lobi. Semua orang terbangun ketika mendengar kata-kata itu, lalu menatap Hu Du dengan mata panas. Kekuatan utusan Suan Santian ini sebenarnya begitu kuat, sehingga dapat dilihat bahwa apa yang disebut Suan Santian adalah tempat ujian yang sesungguhnya. Hu Du juga selesai berbicara, lalu melayang keluar dari lobi, melambaikan telapak tangannya, dan aliran cahaya muncul di depan semua orang dari udara tipis. Semua orang mendongak dan melihat langit luas di atas halaman keluarga Yue, awan yang awalnya indah tiba-tiba terkoyak, dan pita yang melambai di tangan Hu Du berubah menjadi bayangan raksasa yang melesat melewati semua orang, dan kemudian dengan cepat meluas. Melihat ini, Xiao Yan juga menutupi kekuatan jiwa yang besar dari streamernya, dan kemudian di bawah persepsi Xiao Yan, itu tampak seperti sebuah wadah besar. Semua orang awalnya menjauh dan tidak tahu apa itu. Setelah melihat dengan saksama, mereka menemukan bahwa bayangan raksasa itu sebenarnya adalah sebuah kapal raksasa. Kapal itu diukir dengan beberapa rune misterius, seolah-olah dilindungi oleh lapisan semangat juang yang tak terlihat. Ada fluktuasi semangat juang yang agung di atas. Barang ini adalah kapal feri. Itu adalah alat yang digunakan di Suan Santian kita untuk bepergian dari jarak jauh. Alat itu dapat secara mandiri membuka saluran ruang angkasa untuk mencapai Suan Santian, menghemat banyak masalah, dan kecepatannya sangat cepat, hanya perlu menyuntikkan doki ke dalamnya, dan alat itu dapat terus mengalir, kemajuan, dan energi dendam yang dikonsumsi dapat diabaikan. Hu Du juga tertawa. Senior, mengapa kamu tidak menggunakan energi dendammu sendiri untuk melanjutkan perjalananmu? Mueller juga bertanya dengan bingung. Jelas, urusan Wu Cheng dalam beberapa hari terakhir membuatnya tidak begitu mengerti Suan Tiantian. Hei, memang benar bahwa memang benar untuk menyerbu dengan ki pendendam, tetapi jarak dari sini ke Suan Sansan sangat jauh. Jika kamu bersikeras menyerbu dengan ki pendendam, aku tidak akan mempersulitmu. Hu Du juga tertawa. Hahaha. Mueller tidak berbicara seolah-olah dia telah menutup pintu. Kalau begitu, naiklah ke perahu dan berangkat. Aku pasti terlambat dalam perjalanan ke sini, kalau tidak aku tidak akan bisa menyusulmu, kata Hu Du. Mendengar itu, ke-9 orang itu pun satu persatu melompat ke atas kapal raksasa itu. Kakakku, aku mohon padamu untuk mencintai putrimu. Yue Yu juga tahu bahwa waktu untuk setiap undangan sangat terburu-buru, jadi dia tidak menahan diri terlalu lama. Ya, Hu Du juga menanggapi, lalu dengan satu gerakan, dia langsung muncul di kapal raksasa itu. Ki dendam besar milik Hu Du juga terpancar keluar dan kemudian disuntikkan ke haluan kapal. Dengan suntikan ki dendam, kapal raksasa itu juga perlahan-lahan mempercepat kecepatannya.
Dalam sekejap mata, ia menghilang ke langit biru. Kota, menuju Suan Santian. Bagaimanapun, Qingcheng adalah perbatasan benua Xuanling, dan Xuantian Santian adalah inti sebenarnya dari benua Xuanling, jadi sangat jauh dari tempat Xuantian berada, dan jika Anda terbang jauh, akan lebih mahal di sepanjang jalan. Belum lagi waktu, berbagai pos pemeriksaan di sepanjang jalan juga merepotkan, dan yang terpenting adalah kekuatan Doudi bintang 3 mereka tidak cukup untuk mendukung penerbangan yang begitu lama, jadi Hudukai menggunakan ferry. Pertama, nyaman, kedua, bisa langsung ke Suan Santian, dan ketiga, juga memungkinkan untuk menjelaskan beberapa tindakan pencegahan bagi mereka dalam perjalanan. Lagi pula, setiap resepsi adalah prosedur ini. Jadi pertanyaan Mueller sebelumnya juga menggelikan. Jelas, kekuatan salah satu dari 9 orang itu tidak memenuhi syarat untuk menggunakan doki untuk melewati Xuantian Santian. Kapal raksasa itu bergerak cepat di jalur yang tenang, dan kemudian di pinggiran kapal raksasa itu, lapisan perisai ki pertempuran raksasa yang membungkus seluruh ferry juga muncul, dan semua orang merasa lega ketika mereka melihat ini. Ayo kita cari akomodasi dulu, satu kamar untuk satu orang, di lantai 2. Jika semuanya sudah beres, berkumpullah di malam hari. Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan kepadamu. Suara Hudu terdengar dari samping 9 orang itu. Ketika 9 orang itu mendengar kata-kata itu, mereka melakukan hal yang sama. Xiao Yan juga memandang kapal feri ini dengan penuh minat, jelas sangat tertarik.